Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara rukun Islam yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu berangkat ke sana dengan keadaan sehat badannya, kemudian mampu di dalam urusan hartanya, kemudian mampu di dalam keadaan perjalanannya. Walaupun duitnya ada, tapi badannya, awaknya pada sanggup, maka pada wajib juga. Atau misalnya awaknya sanggup, badannya sanggup, tapi duitnya kadada, maka pada wajib juga. Atau duitnya ada, awaknya sehat, tapi perjalanannya ke sana kadada jalannya, ada sanggup juga, ada wajib juga. Atau awaknya sehat, duitnya ada, perjalanannya kawa ke sana, cuma awaknya sehat, duitnya ada, perjalanannya kawa ke sana, maka wajib orang itu melaksanakan haji dan umrah seumur hidup sekali. Kemudian pulang di jalannya tembus saja bang ke sana, cuma ada gangguan, misalnya perampok banyak, nah itu kata wajib juga. Ya karena pembinanya ke sana misalnya memang dimudaratakannya ada bagiannya tak, nah, maka itu termasuk dimuliakan saya juga. Nah, makanya semalam tuh kan duitnya banyak, orang menyatur, awaknya sehat, pesawatnya untuk mengantar ke sana, tapi kada boleh COVID semalam. Nah, dianggap pada aman lagi berkumpul apa? Kalau ada lempasannya haji atau umrah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa'aqimul ba'isal fakhira thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah wa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Artinya, dan berusahalah kepada manusia untuk berserulah, artinya panggillah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang yang ada di seluruh alam semesta. Jadi sesudah Nabi Ibrahim itu tuntung ditugaskan Tuhan ke ulah Ka'bah, lalu disuruh Tuhan panggili dia Tuhan supaya orangnya datang ke sini. Maka Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, atau bahasa di Karancak Manahatu Jabal Qubais ya. Nabi Ibrahim naik ke sana, lalu dia bertanya Nabi Ibrahim, siapa ya pan jauhnya orang nalari. Lalu Nabi Ibrahim naik puja Tuhan hingga bersuara memanggil aku karena menyampaikan ke makhluk-makhluk manusia yang lain. Jadi
Makkah itu panggilan Nabi Ibrahim ya. Jadi beberapa kali kita tuh menyahuti di alam roh itu berapa kali juga tulang. Bila namanya taguring waktu panggilan itu kan menyahuti ya ada tulang tuh. Ada guring dia panggil kita telah. Ada yang 2 kali menyahuti 2 kali. Ada yang 5 panggilan Nabi Ibrahim ke waktu kita di alam arwah kita itu sudah ada panggilan. Panggil yang datang ke sana untuk melaksanakan umrah dan haji. Kemudian di sana di Makkah atau situ tanah gersang kayak apa memberi makan orang? Makan gersang. Oh ya Tuhan, aku kayaknya mendatangkan buah-buahan ke sana. Aku mendatangkan makanan-makanan ke sana. Makan di serbu jualan. Lengkap pada di kampung di sana buah-buahan dari mana-mana penjuru mengantarik. Jadi orang yang beribadah itu difasilitasi Tuhan aja, dijamin Allah Ta'ala aja dimanapun berada. Bila ibadahnya bujur, ikhlas, Allah sudah menyiapkan rezeki orang yang bujur mengabdi lawan Allah. Jangankan di tempat yang nyaman, yang memang masuk akal, yang kada masuk akal aja dah. Bisa. Sungai kadada, maka kubuyu banyak dimakan. Kalau ada kitanya lah kubuyu banyak, orang nabi tapi di sana tuh kan ada sungai, banyak kubuyu. Datang di mana kan kirim ke sana ada. Dulu kayak belakang makan nih, benar orang nang kampung dia dimakan dibawakan oleh-oleh di kampung makanan. Oh ini salah baca udah. Salah baca namanya ya. Lengkap pada di kampung. Nah, Allah Ta'ala menyiapkan orang memang dipanggilnya untuk beribadah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh orang beribadah itu kan yang menyaksarakan, malah dinyamani daripada tempat orang beribadah. Lagi ada kalau di dalam Al-Quran hadis Nabi kan, orang tenang ada waktu lagi untuk mencari rezeki karena sibuk dalam urusan ibadah, maka Allah memberi lebih daripada orang yang beriman memberi, dan lebih daripada orang yang beriman mencari. Ada orang sibuk ingin pada taubat lagi dirasakannya saat dia hidup melampas kebaikan saja, maka Allah melengkapi apa yang diberikannya kepada yang lain, diberikannya juga ke orang yang sibuk lawan urusan lawan Allah tadi. Ada sudah manusianya datangan banyak. Kalau saraba ada makanannya, saraba ada buah-buahannya ada. Kita kada tahu ngarangnya. Kalau penjuru dunia mengirim apa? Kayak apa aja, buahnya ada. Paling kira-kira kan kada nyaman ada. Ada nyaman, hanya nyaman, kumpul di sana. Dari mana-mana datang. Iwaknya kah, sayurnya kah, makanannya khas mana aja ada. Jadi orang yang ke sana itu ada kebingungan, karena sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah makanya apabila hidup kan nang gawian urusan taat lawan Allah, jangan tapi bingung dalam urusan rezeki. Allah Ta'ala bisa aja membukakan rezeki itu. Allah Ta'ala ada aja menyiapkan lawan orang-orang yang bujur-bujur mengabdi taat beribadat, nang rajin, nang ikhlas kepadanya, itu bukan disiapkan Allah.
tapi nampak ibadat, tapi nampak bujur ikhlas apa tadi menggawinya. Kemudian hendaklah mereka itu menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka, dan hendaklah melakukan tawaf di sekeliling rumah tua. Itu Baitullah, tawaf. Orang nang tawaf di Baitullah mendapatkan 60 rahmat. Setiap hari Allah menurunkan rahmat di Baitullah itu 120 rahmat. 60 untuk orang nang tawaf, 40 bagi orang nang sembahyang di sana, 20 bagi orang nang sekadar memandang saja. Jadi melihat hijau Ka'bah sudah dapat rahmat. Tawaf dan lagi 60. Melangkah batis nang kanan dapat kebaikan nang banyak, melangkah batis nang kiri menggugurkan dosa dan kejahatan nang banyak. Jadi samuan berharga gawiannya tuh. Ibadat di situ pulang 100.000 kali lipat dibandingkan di lain. Di Madinah 50.000 kali lipat, ada yang mengatakan 10.000 kali lipat. Masjidil Aqsa pulang ada yang mengatakan 25.000 kali lipat dibandingkan pada kita saja. Apa aja ibadahnya bila di tanah haram, hasilnya sedekahnya, bayangnya, puasanya, belajarnya, apa aja kebaikan 100.000 kali lipat dibandingkan lawan kita yang ada di kampung sini. Nah, jadi yang digawi-gawi di kampung atau digawi di sana berharakat pada nilainya. Dan apa halnya? Karena nilai di tanah yang mulia itu tadi besar. Benar. Nah, jadi kita ada tahan walaupun kita di kampung di takwa benar juga. Kita di Panyumbayang di kampung, orang di sana Panyumbayang sama pada diterima kalah juga. Karena dia orang nilai karena nilainya tuh jana. Nah itu diantaranya hendak ke Makkah tuh haji ke umrah Pak. Karena kepingin nilai ibadahnya yang besar. Diantara niatnya. Anak bana aja tulang haji itu anak bana umrah berapa jurang? Ada berapa aja? Karena di Makkah itu, di Madinah itu, atau berhaji itu benar-benar pahalanya. Sayang benar Allah Ta'ala orang beribadah di sana dapat rahmat dari Allah Ta'ala, memandang tidak dapat, apalagi tawafnya sebenarnya. Nah, hendak haji dan umrah tuh nang diganang kebaikan itu lalu bagus hasilnya. Saya udah lihat nang dunia saya. Kami mana jadi makan hanya sekapingin apa itu orang? Jadi sekapingin ke makan, jadi kepingin ke makan apa? Apa aja pun nak tuh habernya lagi sadunianya tak ngompol nak melihat manusia bayi nama-nama macam itu. Niatnya itu aja lah ya. Kalau ada aja makanan yang udah hak itu ya. Bang lihat nih kasih tau, bang dikontrol. Nak melihat antara ada di dunia makanan lain juga. Orang niatnya semata-mata karena mengharap ridho Allah, rahmat Allah, dan di situ nyaman dan dapatnya karena ibadahnya berbeda. Kalau pada tadi kau main duit, banyak tak awal agar dapat kemuliaan yang hebat, agar dapat kebaikan yang gana, ada apa ya? Gana biayanya gana jauh tuannya. Setiap biaya orang nak haji dan umrah itu maupun ongkos di sana, ongkos berangkatnya atau biaya hidup belanjanya itu semua diperhitungkan Allah untuk digantikan jauh lebih banyak daripada yang tak pakai tadi. Apabila umrah hajinya itu dengan harta yang halal. Bila gawian haji dan umrahnya itu diterima
Kalau misalnya bangkrut, bayar bulik, kenapa ada kesalahan, Pak? Janji Allah Ta'ala itu kada berubah. Janji Allah Ta'ala itu kada dilakukan, pasti terjadinya. Pasti terjadinya. Orang tak kebanyakannya bila makan tanya, ini bertetangga kawah makan isi kanyangan, oh kemana masuknya bisa dikit atau apa nang dimakannya, bisa karupok bisa juga makan kanyang itu. Mun bangsa nasi insya Allah kanyang sebanyak itu. Nah kayak itu juga tadi. Mun bujur-bujur hartanya nang halal, ibadahnya diterima, kada miskin. Orang nang pakai menggunakan duit agar haji dan umrah tuh malah makin meningkat rezekinya. Jauh diganti akan Allah daripada duitnya nang pakai. Nah, jadi jangan khawatir lah, mun ada duit tuh nang bayar seorang daripada orang bayar ya kan. Orang bayar ya kan tuh orang untungnya. Jadi orang makin banyak. Kemudian pulang pahala orang nang kaya seorang menggawi apa aja sembahyang maupun apa ibadah di situ maupun haji umrahnya dapat juga. Ada lapah orang tapi pahalanya sempurna nanti dapat orang. Ada seorang iman lapah benar menggawi belum tentu dapat nang sempurna. Jadi mungkin kan tulak sudah sekali dua kali, ya kan tulak akan orang pulang bagus lagi itu, bagus lagi. Atau seorang bila tulak tapi bawa orang bagus lagi juga. Kenapa? Kita kada kakaruan pahalanya, tapi kan kita tulak kami pahalanya dia sampai kita dapat nang sempurna. Nah, kalau bagus lah. Nang digawi seorang kita kakaruan pahalanya, ada seorang kada tapi bagus juga cara menggawi. Nang ditulakakan ini kurangnya dasar ilmu, bagi bagus ibadahnya, gana pahalanya mengakaninya. Apalagi nang syukurnya luar biasa. Kita ini tulak kamaka karena karancakan tak asa biasa ya. Tak tulakakan orang nang berilmu, nang tahu keistimewaan Makkah Madinah tak. Kemudian ulang tahu tak tulakakan orang nang tahu keistimewaan Makkah Madinah. Nang inya dasar kada mampu liwat syukurnya Allah Ta'ala. Nah, pahalanya saling gandalan kita kata syukurnya paling hebat. Mana ibadahnya dapat, apa nang digawinya kita hasilnya. Kemudian nilai syukur nanti kita didapatinya. Ada di kita kan bisa ada seberapa pahalanya yang di kita seorang. Karena kita kerinduan apa kesyukuran kita kurang. Karena rasa biasa sudah karena kerancangan. Ada ininya pak padilatnya tahu hebatnya bapak jadi padahkan gaitnya dari jangan patong bawa aja nang pengabidatunya lah ujar nang gaitnya satu mat lagi kita memasuki tanah haram ya baca doa dulu. Nah baca doa ada pakaruan dah hatinya kok daripada kegembiraan bapak ya sampai melihat Masjidil Haram menggerawung hanya menangis daripada kegembiraannya daripada sukanya daripada syukurnya maka ada pahalanya itu. Gak ada pahalanya. Di Madinah pulang babaya sampai ke Madinah belum lagi melihat Masjid Nabi hanya dipadahkan oleh gaibnya. Kemudian untuk anggawan itu kita ya sebentar lagi akan memasuki kota Madinah maka kita baca doa. Babaya melihat menara Masjid Madinah menangis pulangnya kalimungan apa di kampung siang malamnya membaca salawat siang malamnya mahaya-haya Rasulullah sekalinya distada taparat lawan awak sini langsung kan awak sini kalau kita tuh biasanya umat gembiranya benar-benar pahalanya menolakkan mereka. Nah, seorang biasa ya sudah karena kadang jangan nah jangan sugi-sugi sudah ditulakakan nanti sudah nah pahalanya imongnya anak tulak aja tuh kan kita goyang kan anak tulak lah kada kita kalau malam ada anak-anak rasul daripada saking hatinya imongnya katanya tahu fadilatnya keistimewaannya kemuliaannya maka di Madinah tuh ada Rasulullah di situ nang alam semesta ini nah sebab sidin berataan
Malaikat sebab sidin diulah Allah Ta'ala. Surga sebab sidin diulah Allah Ta'ala. Malah nabi-nabi rasul-rasul sebab Rasulullah juga diulah Allah Ta'ala. Apa aja nang hibat nih, apa-apa aja nang ada, nang hibat, nang istimewa apa aja, ulahan Allah dengan sebab Rasulullah tadi. Nah, paling hebat makhluk Allah adanya di Madinah. Hanya seorang sampai ke para tawaf sidin itu. Melihat jejak telapak jejak langkah sidin, ini masjid sidin, ini bekas rumah sidin, ini keluarga sidin. Tahayal sidin ada di situ. Tabayang terus tak? Di motor tabayang, Rasulullah bahari berjalan ke Makkah sini buat sini. Pada pasir yang berjalan di sini ini, tahayal terus. Di Madinah tuh malah tahayal, pulang rasa-rasa sidin situ nak berjalan karena ini jalan nang sidin. Karena sidin sini bang kampung. Tahayal sini dudukan lawan sahabat-sahabat. Karena sidinnya ada. Tahayal rumah-rumah sidin. Tahayal orang-orang nang datangan rami mendatangi sidin. Umat pikiran Rasulullah aja kontak. Karena di situ adanya Rasulullah. Di Makkah pulang sewaktu tawaf tadi ingatan kebesaran Allah. Berapa yang menjalani ini buat nabi-nabi tawaf juga di sini. Berapa para wali-wali yang berjalan di sini juga nak tawaf juga di sini. Aku tak buat di sini nak. Nah terus syukur. Gembira. Jadi hati itu gembira terus, syukur terus. Itu ibadahnya ganal, bisa ganal daripada nang digawe lawan awak tak. Syukur terus. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang merangkul satu umat menyerahkan masjid aja. Namun lo melihat Ka'bah mana berapa nilainya tadi? Nah, nang kada sanggup kesanakan, nang kada kemampuan, lalu hati kapingin melihat orang nang tulak, kapingin melihat nang di TV atau di HP itu ada gambarnya. Kadang-kadang berapa campur gembira sedih. Nah, itu diberi Allah juga pahala juga. Nah, makanya itulah keadilan Allah Ta'ala. Ada lagi sudah puncak kenikmatan kemana-mana itu Makkah Madinah sudah. Ada lagi, ayo hebat di mana aja. Di mana tadi orang bisa hebat tadi banyak apa misalnya banyak nang tempat apa nang mulia-mulia, orang-orang nang mulia. Karena saya hebat di Madinah juga. Di Madinah itu pusatnya, sentralnya Rasulullah di situ. Rasulullah di situ ada. Paling hebat makhluk. Semuaan wali mana aja sumbernya di situ. Tuhan Allah. Duduk di masjid sambil merenungi nang itu keadaan. Nah itu kemuliaan Rasulullah, kemuliaan masjid Nabawi, kemuliaan Ka'bah. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Apa tadi makna Al-Qur'annya? Wa may yu'azzimu sya'air. Suratul Haji tadi lah. Wa ma'dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka dan barang siapa, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, menghebat-hebatkan, memuliakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maksudnya nang dicintai Allah, nang disayangi Allah. Terhormat itu karena disayangi Allah baru dihargainya. Bukan terhormat pada Allah Ta'ala, ada sampai Allah yang lebih terhormat. Bukan terhormat pada sisi Allah karena dicintainya, lalu diistimewakannya. Orang yang diistimewakan dia terhormat. Lagi yang duduk di antara orang lagi di mana? Di muka, di tangan, pasti sudah itu mulia aja sih dia. Kenapa? Karena dihormati tadi, dimuliakan. Apa sebabnya? Karena ada dapat kemuliaan. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah SWT, maka itu merupakan kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Jadi kebaikan kita menghormati, kita memuliakan sesuatu yang dicintai Allah, yang diistimewakan Allah, itu menjadi kebaikan bagi kita. Misalnya orang-orang soleh, misalnya tempat-tempat yang dijadikan untuk beribadah lawan masjid ini. Setiap sesuatu yang dicintai Allah, maka kita menghargainya, kita menghormatinya, akan diberikan Allah, yaitu kebaikan. Nilainya diberi Tuhan kebaikan. Pahala yang jadinya lah. Apa-apa yang terhormat di sisi Allah, apa-apa yang dicintai Allah, apa-apa yang dimuliakan Allah, apa-apa yang diistimewakan Allah, lalu kita hormati, lalu kita muliakan. Di antaranya yang dinilai Allah Ta'ala, dipadahkan Allah Ta'ala hebat, orang yang berilmu. Karena jar Tuhan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang beriman di antara kamu, dan lebih lagi diangkat di antara yang beriman tadi, yang beriman berilmu. Nah, bila diangkat itu berarti terhormat. Kita menghargai, memuliakan orang yang terhormat di sisi Allah, maka kita akan bernilai menjadi dapat nilai kebaikan. Jadi nilai ibadah. Sama tadi. Nah, itu juga apa? Tempat atau tempat-tempat yang dicintai Allah. Ya juga. Atau lagi ada ayat Quran, wa ma akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu diberi Allah kemuliaan. Tidak ada jar Tuhan yang lebih takwa kecuali yang takwa di antara. Tidak ada yang lebih mulia kecuali yang takwa di antara kamu. Nah, jadi yang dimuliakan Allah orang yang takwa. Arti takwa itu hidupnya sesuai dengan aturan agama. Yang baik-baik dikerjakan, yang jahat-jahat itu dijauhi. Orang yang walau kada terkena jadi ulama, walau kada terkena jadi tuan guru, tapi hidupnya bagus pada pandangan agama, ada keluar daripada aturan agama, maka itu termasuk orang yang mulia juga. Orang yang berilmu itu orang yang mulia juga. Ada orang berilmu kita muliakan, kita hormati. Ada orang yang kada terkenal orang alim tapi beribadah, tapi yang diawiannya bagus, kita muliakan, kita hormati.
memuliakan dan menghormati mereka yang dihormati oleh Allah tadi, maka kita bernilai ibadah. Atau tempat yang dicintai Allah, tempat yang dimuliakan Allah, tempat yang dihormati Allah, seperti seperti Ka'bah tadi. Buktinya dihormati, buktinya dimuliakan, disuruh orang sembahyang bagi kiblat ke sana. Buktinya diakuinya sebagai rumahnya, walaupun Tuhan itu ada tempat. Tuhan gak ada tempat, Tuhan gak ada tempat, cuma diakui sebagai rumahnya. Kenapa jadi diakuinya sebagai rumahnya? Karena benda itu dicintainya. Jelas aja apabila orang tak sayang badan mesti kada bisa aku tuh kejar anak kue sayang badan tak berbini kue aja ada sayang badan tak membungol itu pasti ya. Apabila aku itu tanda sayang, apabila aku itu tanda cinta. Di antara yang diakuinya Baitullah itu bangunan Ka'bah itu diakuinya Baitullah, masjid termasuk Baitullah. Baitullah yang di Makkah itu lah. Artinya daripada saking cintanya lawan itu tempat toh, lalu diakui Allah sebagai rumahnya, padahal Tuhan kada bertempat. Kita belajar sesuatu yang kita anggap berharga, namanya kita. Nukar sepeda motor, nama kita. Nukar tanah, nukar rumah, nama kita. Karena sesuatu itu berharga. Juga yang membahayakan, juga yang kada bagus mah. Wadah apa lah ngakui, dapat. Tapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, kita akui di kita. Walaupun Tuhan kada bertempat di situ. Ka'bah itu Baitullah, masjid Baitullah. Ini kayaknya lah jangan dipaham Ka'bah ke masjid itu ya seharusnya Ka'bah juga, Baitullah juga. Jadi kita tawaf di sini aja jangan apa-apa lagi. Nanya kayak itu aja orang nama ngaji nang pina sasat lah. Kadang-kadang memaham tuh ada sampah juga, ada bisa juga memaham. Ada perlu lagi dia kita naik haji karena di dalam hati kita ini ada Ka'bah, ada Baitullah. Baitullahnya yang ada di diri kita yaitu hati yang bagus. Jadi maksud yang ada apa? Kenapa jadi hati? Jadi apa? Jadi di apa? Karena hati itulah tempat memandang kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi kalau kita melihat alam nih, melihat alam kekuasaan Allah nih, pandangan kita adalah kehebatan Allah, kebesaran Allah. Di mana kau memandang itu? Di hati. Jadi jangan, maka itu tadi memandang. Nah, disuruh tawaf tadi adalah Baitullah ngarannya Ka'bah. Mana dia sembahyang itu mana disuruh mana menghadap ke mana? Tapi itu ya Ka'bah. Nah ini kita ada udah di hatinya, apa lagi sumbernya? Di hati kita ini ada sudah Ka'bah, Baitullah ada udah. Baitullah ada sudah. Ini hati yang untuk memandang Allah, bukan yang dinamakan Ka'bah yang untuk beribadah apa? Untuk kiblat sembahyang ke sana. Macam aja lah, ajian mana itu kan. Hati-hati ya, boleh di HP nih. Maksudnya jangan sembarangan melihat kurang berceramah di HP. Mun kita kada tapi berilmu, kita kada tapi tahu juga.
Jadi menghandap juga dalam melihat orang ceramah di HP nih, anu ulama-ulamanya nang berceramah itu habib-habibnya nang kita tuh tahu dasar bujur-bujur si dinto pak ada menyalahi pelajarannya sama disampaikan daripada yang sudah kita ketahui. Kamu udah tahu-tahu aja tak ceramah orang tahu-tahu aja kan bapak ya, tapi menang kali tahu jangan. Karena di HP itu ada sedikit rekaman orang-orang yang lain aliran daripada aliran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kuliah atau pengajian lalu di HP aja ya. Jago ajar pas benar kakak, pas benar anu sangkaan kok. Nah, diulah kuburan mendatangi orang mati-mati itu. Baru di kuburan yang mati itu kan yang memberi apa-apa. Maka jangkal manusia kasih kok. Mana aku nyamuli bari gak hendak udah. Ada masuk akal. Tak mampan. Nah, cara ngaka itu ada cucuk kan. Karena ada paham. Hati-hati dengan baik mayat kimus saja, enggak mayat kita. Kimus kan menyesatkan. Cuma baik-baik tasbih bang daripada mayat hatinya. Babi pintaran telah. Baik baca salawat daripada miliki HP aja. Apalagi di HP itu banyak nang baik, banyak lagi nang kada baiknya. Nang baik banyak, cuma banyak lagi nang kada baiknya. Ngalah itu kan kalau tuh tempat umum kalau tuh. Jadi nang munafik masuk di situ juga, nang kafir masuk situ juga. Jadi banyak di situ macamnya. Makanya apabila nyebesi HP telah rajin dan membuka isinya itu kada bisa, kada pinandu nang baik lawan kada, iya nang berubah kelakuan. Bagus sasanya bahwa ini ada lagi gara-gara pengaruh bakas dilihat di HP tadi. Ya hati-hati. Ya ada ayatnya, ada Qurannya, ada hadisnya, nah kayak itu tadi bacaannya. Nah, itu udah lagi orang ada, cuma cara memahamnya berbeda. Jadi hati-hati. Duduk di langgar di kampung aja, nang buru-buru nang di kampung ajar itu, nah duduk di situ tuh ini. Cukup aja, mau melihat HP itu pada kalau sambil mengantuk gugur HP-nya. Tapi mau duduk di pengajian di kampung bersandar, ke bawah aja sambil guring. Mana kada sasar tidak kan? Mana guring kawa? Mau melihat di HP, nang dilihat sih pulang, kada saat kada alusunan aja mana sasar, nang di dana, mana jadi dosa, menyalahkan orang-orang dahulu. Kemudian pulang, kada kawa guring. Aduh guring tunggu kamu bener. Jadi hati-hati. Guru-guru di kampung-kampung tuh nang ngajar-ajar nang malam-malam di imam maghrib atau nang siang-siang melajari ada yang melajari Al-Quran sidin ada sifat 20 nang di rumah sidin. Duduk di situ sampai waktu sembahyang sembahyang. Amalan nang pina asal kita lunggar waktu betakon. Kawan guru tadi, sidin pengajian didatangi. Nah, kita di kampung-kampung ini banyak aja. Kalau guru-guru pengajian sidin di langgar-langgar, duduk di situ langgar di masjid itu kan banyak. Nah, di sini, misalnya pada sari ya, banyak aja di langgar sini, duduk di sini ada aja tak. Ngajari malam ini, duduk di situ. Gak apa kalau nanti lu di situ. Gurunya nyata, nyata ada sasar. Gurunya orang belajar, takut sudah sama tahu aja. Kan guru sekolah tahu belajar. Guru tuh bakulau nakutnya mengaji di anak dari sekolah di Pemangke, sekolah di Darussalam, sekolah di mana itu lagi itu macam-macam. Sekolah di agama di kampung ini. Jujur juga ilmunya, mengajinya melihat, mengajinya seorang tahu, pesantrennya tahu, seorang ada yang bagus-bagus dia yang bujur-bujur juga. Duduk di situ, hadir di majelis ilmu sekadar.
satu saat sakadar memanjang hintalo. Memanjang hintalo itu kan berjam-jam paling detik ya lah. Enggak jatuh akan tarawih sama aja. Hadir di majelis ilmu satu saat sakadar memanjang hintalo lebih hebat daripada beribadah 1000 rakaat. Duduk. Hari ini dilanggar sini 42 datangnya. Hari ini dilanggar sini 4 dia datang. Pandudiaan datang pada orang tak pada uruan kalau kan. Asal ada aja pikir beberapa bagian nih tahu itu dibaca jangan yang itu. Kita pintar berpikir. Banyak kan kira-kira kita duduk sih kan. Sampai waktu sembahyang saya. Di mana pengajian tadi datangi duduk. Kemudian orang sampai waktu sembahyang dan sembahyang, duit pinalabihat diberiakan. Nah, apalagi ya? Bagusnya sudah itu aja kegiatannya. Ada orang bilang baca salawat maulid bidalail burdah misalnya di langgar situ, duduk juga di situ. Kulir ke dalam makan jadi marantar aja, nah sambil mengimpasi nyamuk. Pahala ya Allah. Asal niatnya mendengarkan itu tadi bujur-bujur pulang hendak mencari ridho Tuhan. Allah. Nyaman aja lah usah ngalih-ngalih. Ada ngalih-ngalih. Mun asa kurang asa waktu dibanyak nang kosong, parlo gadan asa kapingin beribadah tahun guru tadi. Nah, guru nang bagus diamalkan. Betapun itu dipakai. Ini betapun biasanya betapun pulang sudah pulang. Sambutin nggak ada dipakainya. Ada yang asa hawa itu di momen pandangan aman apa guru yang bagus ya. Jadi dia gurunya salawat aja. Salawat aja. Dikira salawatnya kenapa? Tahu salawat itu amalan termasuk amalan yang besar keistimewaannya. Allah Taala yang buat salawat. Ini sudah. Jika ini mudah tahu salawat. Kita wajib panggil sudah. Nah kayak pada kamu amalkan belum jumpa lagi jangan sembahyang pakai salawat. Maka salawat itu dari mana? Kadang-kadang hari-hari kalau urusan macam-macam dicari, baik yang jelas-jelas saja, gurunya jelas, nah pelajaran sini belajarnya di mana, kemudian pulang guru sini siapa tahu aja sudah. Ada dan tak kenal sasatnya, nah mana sini belajar tak? Berarti kan sini itu nanti dapat sini. Duduk sini kita di pengajian sini itu nah manggar sini maghrib, enak mbak Isanya di situ, hari isuk pulang di situ, tak. Ada nang lawas di dua pengajian itu paling sejam, paling 2 jam, boleh di pengajian ke warung duduk nah, di 3 bilah rokok boleh, isuk pulang, kakak itu aja tuh ya. Bagus hidup. Kami pengajian aja. Kan muka kau nya bohong ada kau lagi juga. Usaha kayak orang ada kau lagi juga. Baik duduk di pengajian cari panyandaran. Maka intip makan selesai. Sama sekali hidup itu isi ilmu yang baik-baik kayak itu nang ringkas saja tak, ringkas gawiannya, kemudian nyaman gawiannya, ringkas gawiannya, apa ngarannya ada aja tempatnya, mula ibadah hasilnya ibadah. Datangnya, kamu bagusnya kan apa-apa juga di rumah. Malah TV kada urusan seorang gimana di TV kan? Malah TV kada urusan seorang jadi lihat berita masalah pilpres apa-apa ada tahu apa-apa juga seorang siapa kan yang jadi presiden kan ada harapan jadi menteri seorang ini jadi jangan salah ada usaha nampak kayak itu aja itu bagaimana pikirkan ibadah aja pikirkan kebaikan aja nanti jadi hasil seorang aja. Ini dari situ ada pulang orang yang itu aja. Ilmu ma'rifatan maka ada paham manusia.
Masa jadi ilmu ma'rifat ada paham dia mau enggak apa ada paham. Yang ada di beban beriman, yang penting kita inilah masalah tauhid kan? Masalah tauhid, yang penting ingatakan aku ini dari Tuhan, namanya Allah, nama ulah seluruh alam semesta, nama jadi akan nama menggalakkan, nama memberikan apa aja itu Allah Taala, yang jadi Tuhanku tadi, habis saya udah. Anak malalaya apa? Nak jadi Tuhan seorang mah. Itu aja kayak cukup aja sudah. Kadang harus ngebut bilang nang ada bau lagi yang enggak. Buktinya mengaku Tuhan. Tadinya kadang-kadang dipaksa akan itu kan makanya tauhid itu ada secara jumlah, ada secara nang terperinci. Ya kalau kan ada nang secara jumlah aja. Ini kan ada takut dalil-dalil. Jika memiliki Tuhan lah, ada ininya. Siapa? Allah Ta'ala. Jadi Tuhan kan Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ada tahu intinya. Tahu. Cuma intinya aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Oh, kamu bukti yakin apa ada? Ya kayaknya kada Allah Ta'ala ada aku intinya. Apa itu Quran? Kada pahamnya, kada tahu apa. Masalah Al-Quran sah juga etikatnya. Jadi kan urusan ada kalau belajar sama dengan apa aku gimana belajar itu. Bila kada belajar kan dia syirik, gomurah dengarnya. Maka bila dia syirik, jangankan ibadah yang sedikit, yang banyak aja kada diterima apa-apa. Pokoknya katanya masih syirikan, kamu yakin aja bahwasanya Allah Ta'ala kita dibisi Tuhan, namanya Allah. Nah, Tuhan kita yang bernama Allah tadi, iya nama ulah alam semesta sebenarnya aneh. Kemudian sudah diulahnya, digalakakannya, diubah-ubahnya, dijadiakannya, diberinya, ditatambahinya, dikuranginya, semua diaturnya, selesai. Jadi apa nak ada pandang darinya, apabila ada keperluan meminta launinya. Di mananya dia kalau sudah cari Tuhan, anak pada tak cari yang benar. Apabila anak jalanan nggak cari Tuhan. Berarti keyakinan ada. Kamu nama apa? Nama tahu Tuhan apa? Nama mencari Tuhan lah. Nama salaman nada apa? Tuhan ada bisa sudah kisahnya. Ada dia nonton di mana Tuhan itu ngomongnya. Mencari Tuhan karenanya Allah Ta'ala makanya dalam hadis Nabi bilang jangan engkau pikirkan Allahnya tapi pikirkan perbuatannya, pikirkan kekuasaannya untuk ingat kepadanya. Jangan pikirkan Allahnya, memikir Allah tuh kayak apa Allah, di mana Allah, apa Allah. Nah itu lah. Itu jangan ada bunyi. Itu karena situ syirik masuk. Karena apa? Jadi syirik masuk karena bisa khayalan dan tacabukan. Nah itu rusak. Jadi memikirkan makhluknya untuk ingat kepada Allahnya. Ya. Ada apa dari ada apa? Cuma yakin kata itu bisa. Jadi ya sudah. Ada yang harus macam-macam itu ada apa di malah. Jadi takut tadinya orang yakin dia kan hanya di guru-guru nama ajaran lain itu kan. Bila ada sampai marifat ke sini aja. Gue merandau marifat apa? Ya itu aja diingatakan ibadah yang tidak tadi yang kita sampai tadi digawe sumpah yang 5 waktu bujur-bujur dikerjakan berjamaah sumpah yang sunahnya dikerjakan dia ba'diyahnya wikir segalanya itu kemudian majelis-majelis itu didatangi duit pinalabihan keperluan hidup diberiakan diingatakan oh ini nikmat Allah ini rahmat Allah ini pemberian Allah ini udah kehendak Allah itu aja jadi akan apa ngarannya jadi akan ibadah hati atau pikiran kita nang bahirnya itu tadi nggak bisa ibadah sudah orang itu bila kau mengamalkan itu anda percaya apa tahu baik-baik pikir supaya kita tuh jangan lupa lagi Allah Ta'ala orang jangan lupa lagi Allah ya janjangnya itu juga melatih kayak itu kayaknya hanya kada terasa lagi ingat lawan Tuhannya
Kada nang pandirnya Pak, nya amalnya. Gawiannya bukan pandirnya, tapi gawiannya nang jadi hasil itu gawiannya kada pandirnya kurang bau mah tuh tahu hari bawa pandir jadi pengatang lah. Pandirnya ayo ini bau mah orangnya dasar pegawai menambah orang bertanam melacak telah kemudian kena merumput mengatang. Dulu begawi kan bepandir, ada jadi di warung bepandir. Banyak nang mana mengatang. Sama aja kalau nang begawi ini 3 bulan juga, nang bepandirnya hari-hari 3 bulan juga. Nah mana nang bahasa nang bepandir nang begawi kan? Begawi, itu juga kan deh. Oh, kukukingan rukuk pandir hakikat. 3 jam 2. Apalagi ya, udah sampah kayaknya ya misra dibungulinya udah sampai ke makam nang ada lupa lagi lawan Tuhan gitu. Kehendaknya kok tinggal geritik aja itu tak kabul. Ada minta hutang lupa rukuk. Artinya menghendak itu, tapi kurang buat orang-orang nanti baik betul. Ada dua menghendaknya itu. Kurang keasikan lawan Tuhan itu sudah nih. Ya banyak dua-dua kita nih. Tadi di Banjar nih kata-katanya di Banjar di mana-mana ya kakak itu aja. Ilmu-ilmu terkait itu cukup tauhid itu sudah. Yang penting penghayatannya, yang penting bujur-bujur dijalanakannya, dijalanakan diputar dengan pemikiran kayak itu tadi, mengatakan nikmatnya, kebesarannya, kekuasaannya, keistimewaannya, menjalanakan di zahir dengan ibadah yang sudah ada di dalam pandangan pelajaran ilmu tauhid itu. Tapi sudah. Ya, kamu lagi, apa lagi kaliannya? Nah, kakak ini bang kita bertemuan, berdapatan, beracaraan, macam-macam. Oh, itu kan berkuat lagi. Ya kayak ibarat anu kan nang asal nang pina lama, pina kada tapi ingat, pina berkurang bergairah. Nah, kayak ini menyatrumnya kan. Nah, jadi kadang mau dilepaskan juga. Karena berkumpulnya orang beriman adalah menyatukan keimanan samaan. Lalu kayaknya kita bulik sama-sama iman yang kuat. Maka lampu tuh sini 5 watt, sama si kita nih, ada sesalahnya 5 watt. Kayak siang hari. Tarang sama kuat jadinya. Banyak pangta kumpul jadi tarang sakit dia. Isi hatinya itu juga dianya. Gimana? Datang siriknya mengatakan perbuatan Tuhan juga, mengatakan rahmat Tuhan juga, anugerah Tuhan juga. Perbuatan Tuhan tadi dikatakan gimana datang sirik? Itu jangan takui aja. Ada juga yang lucu tuh lah. Kamu kayak apa bacaan supaya inna salati ya, wa nusuki, bawanya sembahyang kok ya. Dia takui. Bawanya sembahyang kok, hidup kok, mati kok. Takui sirik. Babi ini orang dicontoh begitu seorang contoh orang cari apa? Babi ini kok tijar lah. Ini takui ya. Ada apa ya? Diriku nanti perbuat Allah maksudnya. Sumbahyangku nanti perbuat Allah. Hidupku nanti perbuat Allah. Nah itu maksudnya kan. Perbuatanku nanti perbuat Allah juga. Ya kanya kada diperbuat Tuhan, kada berbuat. Ini kayak apa kau maksudnya ambar. Nah, gitu lah, mandem mainnya udah dijual aja. Iya, kayak wayang dia lah. Wayang mau nang dalamnya tuh pada memainakan, ada disusun dipakai ya. Itu mainnya kan ada sih.
Apa enak kalau itu? Nah, anu aja kan iya tadi. Nah kalau itu aja digawe sudah baca Quran dibanyakin. Di para bulan maulidna sarwanan bisa orang Pak. Mana ya ya. Besar akan pelajaran Nabi. Karena Nabi itu paling kurang. Nah, apa tadi? Niatnya membesarkan. Apabila kita membesarkan atau menghormati orang yang terhormat di sisi Allah, maka kita dapat pahala. Siapa yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala? Rasulullah. Yang paling hebat di sisi Allah adalah Rasulullah. Berarti kita menghormati membesarkan Rasulullah, berarti kita dapat kebaikan dari Allah. Nah, itulah. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini mendapatkan ilmu yang banyak disampaikan oleh yang mulia guru kita Allah di Haji Ahmad Barmawi atau guru muda. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, mudahkan urusan dunia wal akhiratnya, dan senantiasa mengayomi kita, membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang disampaikan beliau tadi menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, menambahkan kerinduan kita, menambahkan akan ingatan kita kepada Nabi Muhammad. Haji ketika tawaf ingat bahwasanya Nabi Muhammad dulu tawaf di situ. Ketika sa'i ingat dulu Nabi Muhammad sa'i di situ. Ketika minum air Zam-Zam ingat Nabi Muhammad dulu minum air Zam-Zam di situ. Ketika melontar ingat turun Nabi Muhammad melontar di sini. Dan semua amal ibadah diikatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandang Ka'bah, Habib Abdullah bin Muhammad Abdullah Hajjaj dalam kitabnya Manasik Haji beliau bilang boleh main mata dengan Ka'bah ibadah. Setiap kita ngedip buka mata melihat Ka'bah ibadah. Merem lagi buka lagi. Berarti saat itu yang 1000 kali merem-melek itu 1000 kali ibadah. Nah, setiap amal soleh di Mekah di Madinah, masya Allah, amalan yang amat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Allah, tamunya Sang Maharaja, Sang Maha Dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sampai pergi haji ke Baitillah, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak dulu Sayyidina mau pergi haji. Di perjalanan ada seorang wanita sedang membersihkan itik, mencabut bulu itik. Beliau datang ini itik disembelih atau mati begitu aja. Jadi ibu tadi mati bangkai bahasa. Yang jangan ikut campur urusan, pergi. Diusir Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Pergi beliau. Ketika pergi meskipun senang karena beliau punya pegangan mayit itu nggak boleh dimakan. Balik lagi beliau. Ibu ini nggak boleh dimakan karena ini adalah mayit. Binatangnya tidak disembelih dengan secara Islam, tetap diusir oleh. Lama-kelamaan beliau bertanya, kenapa ibu harus memakan bangkai? Beliau cerita, saya punya anak yatim, sudah 3 hari tidak dapat makanan, maka haram bagi kalian mayit tapi halal bagi kalian. Nangis Sayyidina Abdullah bin Mubarak sehingga beliau bekal biaya beliau mau pergi haji, keledainya, hartanya, pakaiannya disedekahkan kepada si ibu dan anak-anak yatim. Setelah itu beliau pulang ke rumahnya, ikut rombongan. Pas rombongan pun selesai jamaah haji. Nyampe kampungnya, orang-orang mengucapkan selamat kepada beliau atas kedatangan beliau, yaitu beliau daripada ibadah haji. Beliau bilang, aku nggak jadi haji, nggak pergi haji, nggak jadi haji. Lalu orang-orang yang rombongannya bingung, nggak bilang nggak pergi haji.
Jadi Sayyidina Abdullah bin Mubarak bingung, orang-orang mengucapkan selamat untuk dari haji, dan orang-orang rombongan pun bingung karena Sayyidina Abdullah ngaku nggak pergi haji. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Malam hari bermimpi, ada suara bahwasanya Allah telah menerima sedekahku. Adapun yang pergi haji itu adalah malaikat yang Allah wakilkan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Itunya hadirin dimuliakan oleh Allah. Beliau kisahnya itu judulnya nggak pergi haji tapi haji. Nah begitu. Kita belum sempat pergi haji ke Baitullah, belum sempat ziarah Rasulullah. Siapa tahu kita mendapatkan pahala haji setiap tahun dan pahala umrah setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan lagi oleh guru nazar. Laksanakan ketika haji itu nazar. Itu dikisahkan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu beliau dapat dari ayah beliau Sayyid Ali bin Al-Maliki. Ini kisah dulu di Sayyidina Ali Al-Maliki ini pernah hadir maulid di Palestina. Masya Allah, ini saat-saat untuk menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ketika beliau hadir maulid di Palestina, ada satu orang kada duduk-duduk berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Lalu dipanggil oleh Syekh Ali Al-Maliki, kenapa? Yang kada duduk berdiri dari awal sampai akhir. Begini wahai Sayyid, ulun bernadar dulu ulun hadir maulid dari awal sampai akhir, menetapkan pada diri dari awal sampai akhir maulid aku tidak akan berdiri walaupun pas di waktu kiam waktu berdiri, duduk saja. Saat itu ketika orang-orang berdiri aku enggak berdiri, tiba-tiba lewat Nabi Muhammad SAW ini kantuk dan Nabi bilang dia duduk aja sampai selesai karena berdiri. Saat itu aku benar-benar tidak bisa berdiri selamanya. Aku jatuh sakit, bahkan tulang belulangku selalu terasa nyeri atau kayak keropos. Maka itu aku bernazar, kalau Allah sembuhkan, kalau Allah angkat penyakitku ini, maka aku akan berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Dulu ini orang yang bilang kalau berdiri dari maulid itu bid'ah. Ini orang sekarang yang nggak paham tentang lezatnya, istimewanya mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dia bilang, aku ini sedang melaksanakan nazarku dari awal maulid sampai akhir maulid aku berdiri. Lalu disilakan oleh Al-Habib Ali Al-Maliki orang Mesir. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kisah tentang nazar. Itu disebutkan ada seorang wanita mimpi saudaranya yang laki itu mati di malam hari di Patkular dalam mimpi. Esokan harinya si wanita ini datang ke rumah saudaranya yang dimimpikan malam. Dibilang, wahai saudaraku, tadi malam aku mimpi engkau di Patkular langsung mati saat. Hati-hati wahai saudara. Akhirnya saudaranya yang laki ini pun ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam dirinya karena matinya dari diisap ular. Akhirnya dia bernazar memotong 2 ekor kambing agar diselamatkan oleh Allah biar tidak mati dimakan ular. Dilaksanakan nazar, dia potong kambing. Kambingnya tadi dibagi-bagi baginya ke masyarakat, ke fakir miskin yang ada di sekitar rumah. Habis tinggal sisa 1 potong kaki kambing, 1 kaki kambing, yang lain enggak ada untuk dia. Dalam kemudian ada tetangganya mengantarkan makanan, mungkin bubur atau syurga. Lalu dia bilang, ingat ada seorang nenek-nenek tetangganya belum dapat daging kambingnya dan juga ada makanan. Akhirnya dia ingat kalau sisa tadi ada 1 potong kaki kambing. Dibawa sama orang, sama si laki ini. Lalu dia bilang, maaf ibu, aku lupa. Baru ingat, tapi alhamdulillah ini masih ada 1 potong atau 1 ekor kaki kambing, 1 kaki kambing. Ini hadiah buatmu, nazarku kambing tersebut. Apa yang terjadi hadirin dimuliakan oleh Allah? Dimasaklah kaki kambing tadi oleh nenek-nenek tadi tetangga. Yang
sedikit. Akhirnya ternyata di tulang kambing itu masih ada dagingnya, dibuang ke belakang rumah. Di malam hari ternyata mimpi si perempuan ini hampir terjadi menimpa saudaranya lagi. Turunlah keluarlah dari hutan seekor ular yang amat mematikan. Sebelum menuju rumahnya orang, ternyata di jalannya dia tadi, di belakang rumah ibu tadi ada sisa daging kambing yang nempel di kaki kambing. Akhirnya dia tidak langsung ke rumah seorang ini, lalu melahap memakan daging yang ada di kaki kambing tadi. Ternyata itu dia salah makan, dia makan ternyata tulang kaki kambing tadi pun ke bawah, akhirnya apa bahasa nyangkut di lehernya ular tadi. Nyangkut di lehernya ular tadi, dan sampai pagi itu ular tadi terus rontak karena ada tulang nyangkut di leher. Pas ketika pagi hari masyarakat sekitar melihat ada seekor ular sedang ketulangan, bahasa kita ya, tulangan. Akhirnya mati. Diambil dalam kisah ini, ya, nazar, sedekah, diselamatkan orang. Maka untuk itu hadirin dimuliakan oleh Allah, yang sudah mampu haji jangan ragu lagi. Yang sudah mampu pergi umrah ziarah Nabi, bismillah. Yang ada rezeki, apalagi menyambut bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo infak, sedekah, menggembirakan umat Nabi Muhammad, menggembirakan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita panjang umur sehat walafiat, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan guru kita panjang umur sehat walafiat, dan kita kepada seluruhnya. Mudah-mudahan kita dengan selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, intinya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.